lapornya saudara Jokowi. Oke, diam, tenang dulu di sini. Hampir aja baku hantam nih guys. Ini ada talk show antara Irjen Arianto, sang ahli penasehat ahli dari Kapolri, dan ada Roy Suryo dengan pengacara TPUA Hosinuddin. Duh, emang dia susah deh kalau debat sama para botol-botol ini ya. Nggak kelar-kelar masalah ijazah, jadi dibahas lagi di sebuah talk show di sebuah televisi. Gue sih heran ya, kasih panggung terus. Yaudah yuk, langsung aja kita sikat videonya seperti apa. Gas. Bismillah. Tadi kan katanya kalau membandingkan ijazah, 3 itu identik semua. Ya. Gitu. Tetapi dengan ijazahnya Pak Jokowi tidak identik. Ya. Saya tanya, pernahkah Pak Suryo memegang visa aslinya Pak Jokowi itu yang dibandingkan dengan yang 3 identik itu? Jawab. Iya. Pernah nggak? Jawab aja. Pernah? 3 identiknya nggak dibuka sama Mabes Polri. Nggak, jangan gitu. Loh iya, jadi gimana? Mabes Polri nggak terbuka. Ini kalau 3-nya dibuka, gitu ya, coba. enggak, kita jujur aja Pak Arianto. Dengarkan dulu. Ini jawabannya pernah atau enggak gitu. Tadi kan Pak Roy ngomong. Iya. 3 di sana. Dijajar. Kita udah buktikan ini 3 sama. Ya. Gitu kan? Itu jelas. Pronojiwo jelas. Sri Murti Ningsih jelas. Nah, 3 itu Almarhum jelas. Ada itu Pak. Itu ada. Tapi kan kemudian kalau dibandingkan dengan Pak Jokowi kan tidak identik. Ya, Ya. betul. Dari mana Pak Roy bisa ngomong bahwa itu tidak identik? Oh ada, hasilnya ada, researchnya ada. Clear. Jelaskan lagi. Itu clear banget. Nah, saya tanya ya, kalau hasil risetnya clear, Ya. pernahkah Pak Roy Ya. memegang yang satu ini ijazahnya Pak Jokowi? Ya, itu yang ditampilkan oleh Barreskrim kan? Itu Nah kan. Ngeyel. Aduh, betul. Gini loh Mas Roy. Awal mula kejadian lu bisa ngomong kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Itu dasarnya apa gitu loh. Dasar awal mulanya apa? Jangan yang sekarang-sekarang. Oh, saya teliti punyanya yang Barreskrim punya. Saya bilang, enggak, sebelum itu, jauh sebelum itu. Lu kan nggak megang ijazah aslinya. Gitu loh. Kok bisa? Jadi pembandingnya apa? Lu bisa mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kan yang lu teliti itu baru sekarang-sekarang ini setelah ada press conference dari Mabes Polri gitu kan, dari Barreskrim. Tapi sebelum-sebelumnya apa dasarnya? Kan enggak. Lu bilang ini penelitian ilmiah juga nggak dikeluarin jurnalnya. Dapat didiskusikan atau dibantah sama ahli-ahli forensik lain kan nggak bisa gitu ya. Jadi cuma omong-omong dan asumsi. Ini masih ngeyel aja lu, bulat aja lu, muter-muter. Susah, dia nggak bisa jawab, terus akhirnya nyari jalan keluar sempit. Secuil jalan sedikit aja dicari apa dia. Jadi kelihatannya nggak masuk akal gitu. Barreskrim aja nggak berani nampilkan yang membohongi asli, Pak. rakyat, Pak. Oh enggak, Pak. Barreskrim aja nggak Bapak membohongi Kan rakyat. botol. Tidak, nggak boleh Pak. Bapak nggak boleh bilang gitu. Boleh bilang gitu. Nggak boleh. Bohong. Membohong itu LHKPN tadi. Kalau ini enggak Pak. Apa? LHKPN itu jelas membohongi kalau itu. Ya, Lucu kan? LHKPN itu jelas makanya nggak masuk. Loh, kenapa lu sekarang jadi nyerang pribadi? Ini yang diomongin ijazah terus larinya ke LHKPN itu apa sambungannya? Apa gitu? Apa? Apa? Ya kalau memang Pak Arianto bohong dengan LHKPN-nya, laporkan dong. Lu kenapa cuman ngomong aja di sini gitu? Laporin dong. Laporin gitu, jangan cuman omong dan bernarasi gitu. Tapi actionnya nothing gitu. KPK waktu itu. Jadi gini, ya. Barreskrim itu tidak pernah menunjukkan. Barreskrim itu tidak pernah menunjukkan ijazah yang asli. Tapi ada keharusan nggak dari Barreskrim untuk menunjukkan ijazah? Yang ditunjukkan itu cuma fotokopian. Ya fotokopian. Tidak ada keharusan. Itu contoh ya. Pernah lihat yang asli. Nah, itu yang kami komplain Pak, sebenarnya. dengar dulu. Itu contoh ya, bahwa dari pihak sana kan tidak mengakui lah kebenaran daripada teknik ataupun apa yang dikerjakan oleh Barreskrim ya. Ini jangan diperpanjang. Kalau gini ini diperpanjang ya nanti kita berdebat sesuatu yang nggak ada artinya. Yang penting sekarang ya, karena sekarang kan sudah diproses ini. Ya. Ikuti aja proses itu tadi. Betul. Yang tadi yang katanya 3 diprotes gitu ya. Ya. Nanti suruh 100 lagi. Enggak apa-apa sih. Kalau boleh 100 Pak, saya setuju. Silakan. Saya setuju. Bapak pernah menyampaikan kan? 100 tampilkan. Setuju. Saya itu Ini ya, setuju. tadi Setuju.
Kemarin juga Pak Ito juga udah ngasih tahu ya. Sebenarnya kasus ini yang bikin geger, yang bikin lama ya kelompok-kelompoknya Roy Suryo juga. Roy Suryo ini yang bilangnya juga malah nggak mengakui hasil forensik dari Bareskrim, terus pengen minta uji forensik di luar, kan bikin lama tuh mereka sebenarnya. Kita mau pengen cepet aja nih, makanya kita dorong supaya pelaporan yang di Polda itu segala, ini kan masih tahap penyelidikan, segera naik sidik gitu ya, naik sidik. Bahkan juga yang pelaporan dari Pradi Bersatu yang di Polres Metro Jakarta Pusat Jakarta Selatan kalau nggak salah itu ditarik ya, udah ditarik ke Polda. Jadi mungkin berkasnya akan disatuin karena kasusnya mungkin akan sama gitu ya. Jadi biar di satu pintu. Ini gue senang banget nih. Semoga cepet aja ya, cepet. Aduh jengah banget dengerin kasus ini nggak kelar-kelar, apalagi kelitan-kelitan atau bantahan-bantahan terus sanggahan-sanggahan dari pihak Roy Suryo. Ini benar-benar sangat gak masuk akal gitu ya. Mereka akan selalu terus bersuara dan mendomplek isu-isu lain untuk membuat gaduh gitu, untuk bikin gaduh. Contohnya aja udah terbukti kan, setelah Fafa mental, terus isu cawe-cawe mental, terus isu ini lagi ijazah palsu juga mental, dikaitkan lagi pemakzulan dengan Mas Gibran. Yang disangkakan sama Roy Suryo, Mas Gibran ini mengikuti akun judol. Ini juga bakal, gue sih nggak ngerti lagi ya, makin kesini makin nggak beres gitu, makin bikin gaduh. Dan yang terakhir juga dompleng ketika menarasikan JKW Mahakam itu punyanya Pak Jokowi, sebuah kapal pengangkut nikel yang ada di Raja Ampat. Ini kalau nggak benar-benar harus diproses, ini akan merajalela ini. Bahaya guys, bahaya banget. Ya, Iya, Pak. setuju. Jangan menambah-nambah cerita-cerita yang bikin bingung rakyat. Enggak, ini enggak bikin bingung, Pak. Ini Contoh menjelaskan. itu tadi itu jelas Bapak Bingung, sudah udah mukanya aja udah ketakutan memberikan tuh contoh lihat yang keliru. Katanya ngomong sudah 3 dibandingkan Memang identik, ada, ya Pak. nggak? Bapak dengar nggak? 3 itu jelas, Pak. Cuman saya bertanya, ini tidak identik. Itu kan Iya. yang mengatakan penelitian kan Pak Roy katanya. Iya, saya respon. Pernahkah Pak Roy itu memegang ijazah aslinya itu? Loh iya, tampilkan Bareskrim itu saya pegang. Loh iya. Ya, Pak Maksudnya kan aslinya dipegang gitu. Pak Jokowi. Aslinya Roy, lu bulet air Roy. Asli sumpah demek banget mukanya. Gini loh, lu awal ini kan yang ditampilkan Bareskrim ini baru-baru aja. Tapi isu ini berkembang pas lagi dilaporin itu. Dasarnya apa gitu? Lu kan gak pernah megang ijazah aslinya Pak Jokowi gitu. Nah kalau kecuali lu meneliti ijazah dari mahasiswa lain yang seangkatan dari Pak Jokowi diduga palsu dan terbukti palsu, nah lu bisa tuh mempertanyakan, wah jangan-jangan punyanya Pak Jokowi ini temennya aja palsu nih yang seangkatan, dia palsu nggak ya? Gitu logikanya. Enggak terus ujuk-ujuk lu nuduh tanpa bukti dan tanpa dasar, kan botol. Pak Jokowi ngasih. Oke, aslinya mana sekarang? Rakyat nggak ada yang pernah pegang. Nggak ada yang pernah pegang. Sekarang Pak, jujur Pak. Tunggu nanti di persidangan, kan Pak Jokowi udah bilang saya akan menunjukkan ijazah asli saya di persidangan jika hakim memintanya. Tunggu aja, karena ijazah itu meskipun tidak eksplisit disebut di dalam undang-undang, tapi di situ udah tertera ya. Karena kalau kita tampilkan ijazah secara publik itu bisa disalahgunakan, apalagi ini adalah ijazah dari seorang mantan presiden gitu ya. Aduh, nggak ngerti-ngerti, otaknya kepelintir di mana? Sebenarnya kan proses ini Bapak juga pernah pegang. Kalau enggak ya nggak usah bohong semua. Itu tuh. Bohong, ente tukang bohong. Sudah bisa membandingkan nggak pegang yang asli kok sekarang kok ada. Loh iya jelas. Yang ditampilkan Bareskrim itu Pak. Disinilah saya ingin ya pada rakyat ya dengarkan ini. Anda itu diceritain dengan logika yang fallacy itu, yang setelah dikatakan Fallacy gitu masih logic. ngelak. Sekarang Bareskrim Logikanya gagal paham semua ini. Si Roy itu gagal semua. Logikanya sudah terbalik.
cacat logika jadinya gitu. Hanya kan kami mengajukan proses gelar perkara khusus agar terbuka apa yang disampaikan Kemarin Baris nggak Krim. terbuka, kemarin nggak terbuka. Gelar perkara tidak pernah dilakukan. Bagaimana kami bisa meyakini produk itu benar apa yang Tapi kata dibandingkan? Pak Rianto tadi barusan nggak ada keharusan. Saya tidak menganggap Nggak ada, pernyataannya kita- penting karena Pertanyaan beliau begini, bukan Pak. perwakilan Baris Krim. Gelar Lah kok maunya mau lu semua gitu. Kok semuanya maunya sama lu kan semua udah ada rulesnya. Tapi kenapa maunya mau lu? Lu sih lu kan rakyat, harusnya ngikutin regulasi yang sudah ada, hukum yang sudah ada gitu. Ya udah sekarang ngikutin aja gitu regulasinya, hukumnya seperti apa, jangan terus maunya elu. Kalau emang keberatan ada jalurnya gitu ya, diikutin gitu. Jangan terus berdebat di ruang publik dan menarasikan yang lain-lain gitu. Bahkan mendiskreditkan kepolisian juga. yang Satu hal, melaporkan beliau itu. katanya kan Sebentar, kita jangan satu. bohong. Ya. Yang Saya melaporkan yang itu kedua siapa? kali beliau berbohong di depan saya. Satu dulu. Silakan Pak Ahmad. Beliau katakan ada pasal provokasi. Saya sudah katakan di sebuah media, Pak Arianto jangan ulangi itu. Itu bohong. Tidak ada pasal provokasi di Polda Metro Jaya. Ini tadi barusan saya dengar lagi, ulangi lagi pasal provokasi. Yang namanya pasal 310 KUHP, Anda dengerin dulu nih. 311 KUHP, Sebentar, 27A, ganti-gantian. Undang-Undang ITE 3235. Nggak ada pasal provokasi. Anda dengerin dulu ya. Oke, lanjut, Yang Pak Arianto. dilaporkan sana itu. Pasal. Pelapornya itu tidak pernah mengadukan ada provokasi. Pelapornya saudara Joko Widodo ada Oh, gila Ijen Arianto yang selama ini lo ngademinya dengan akhirnya kepancing juga emosinya. Emang si Hosinudin ini ya cong orang emang bener-bener asli. Gini loh ya. Masalah pasal yang dikenakan atau disangkakan terhadap kalian ini ya, itu ranahnya nanti polisi memenuhi atau tidak gitu ya. Jangan kalian berasumsi sendiri dong. Ya iya lu pengacara ngebela tapi jangan terus ngeframing terus gitu. Aduh, botol. Pel. Ganti-gantian. Undang-Undang ITE 3235. Nggak ada pasal provokasi. Anda dengerin dulu ya. Oke, lanjut, Yang Pak Arianto. dilaporkan sana itu. Pasal. Pelapornya itu Lihat, tidak pernah ngotot lagi. mengadukan ada provokasi. Pelapornya saudara Joko Widodo. Wow. Oke, diam, tenang dulu di sini. Mukanya ngeselin banget. Asli sumpah. Gue juga udah kesel itu sih. Gue mungkin debat sama itu juga sekesal Pak Arianto sih. Tapi memang kaum botol-botol ini emang kagak bisa dibilangin emang. Asli jelas banget. Sebentar, tenang dulu. Kita harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Saudara Indonesia. saja Jutaan menjadi mata melihat pimpinan. kita. Seperti itu dalam diskusi. Sebentar, Oh. sabar Bang. Sabar. Kalah debat terus langsung menyerang pribadi gitu. Tuh kaum-kaumnya mereka tuh. Emang botol. Sekali lagi apa? Botol. Sabar Bang. Kami akan kembali saat lagi. Ada pasal provokasi. Yalah, emang ya semoga polisian segera bertindak cepat dan benar-benar satset ya, karena ini udah menjadi diskursus di ruang publik, sudah ramai, udah riuh banget di media sosial. Memang sih masih di media sosial ya, masih di media sosial, belum sampai yang menciptakan huru-hara. Tapi kalau dibiarkan, ini orang-orang ini berbahaya banget. Jadi gua harap polisi cepat-cepat bertindak tegas dan cepat. Oke, sampai situ dulu videonya kali ini. Thank you guys yang udah nonton video ini sampai habis. Ciao. Assalamualaikum. Peace.